Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sebenarnya Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya kira kalau dalam pekan-pekan ini ada satu berita yang dikomentari dan tidak ada habis-habisnya. Bahkan itu sekarang ini sudah lebih dari sepekan masih terus berlanjut itu adalah vonis terhadap Tom Lembong, dan yang memberi komentar itu bukan hanya para pakar, para pengamat dan sebagainya, tapi mulai dari Gen Z, kemudian juga komedian dan juga stand up comedy, semua mempersoalkan kasus Tom Lembong ini. Dan kemudian seperti kita ketahui kan, akhirnya pengacara Thomas Lembong itu mengajukan banding, dan kejaksaan ternyata juga tidak mau kalah. Kalau tadinya ketika vonis pikir-pikir, karena sebenarnya kan tuntutan jaksa 7 tahun dan kemudian divonis 4,5 tahun, ya itu sudah 2/3 biasanya nggak mengajukan banding. Tapi sekarang Kejaksaan Agung juga mengajukan banding. Saya kira ini lebih pada soal apa ya, lebih pada soal citra lah, karena jaksa sendiri banyak dikecam dan hakim juga banyak dikecam dalam kasus ini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ini? Orang sudah tidak ada kerugian negara, tidak ada menerima aliran dana, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, kok masih tetap divonis. Dan itu kemudian membuat orang banyak berpikir, ngapain dulu Tom Lembong pulang ke Indonesia, terus kalau kemudian ternyata di sini dia mau bangun Indonesia malah jadi dipidanakan itu. Saya ajak Anda untuk ngobrol dengan seorang pakar kerugian keuangan negara. Ini pas banget ya soal pakar kerugian negara, yang juga Associate Professor di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Ini sering ngobrol bersama saya, Pak Dr. Hamdani. Assalamualaikum, Pak Hamdani. Malam warahmatullahi wabarakatuh, ya Mas Ya. Asu. Mari kita bikin terang ini ya sebenarnya kasusnya. Kan kalau Anda melihat kerugian negara itu nggak ada. Ya kan begitu, tidak ada mens rea. Ya terus dasarnya apa? Kan gitu ya. Kelalaian, kalau disebutnya misalnya kelalaian, lalainya di mana? Karena dia juga sudah memenuhi semua prosedur, bahkan itu dia menjalankan perintah dari presiden, kan begitu ya, Pak Amdani ya. Ya. Baik, Mas Asu. Eh, Kalau kita mencermati dua hal ya. Pertama, pertimbangan hakim ya. Yes. Jadi pertimbangan hakim, kemudian putusan hakim. Mm-mm. Jadi memang antara pertimbangan dengan putusan itu ada kontradisinya. Mm-mm. Pertama, kalau kita lihat bahwa dalam putusannya, ya, jadi dalam putusannya, jadi hakim eh, memutuskan ya kerugian keuangan negara. Jadi ada dua dua perbuatan kalau kalau dilihat daripada dakwaan tuntutan jaksa tadi. Pertama, perbuatan kerugian keuangan negara dalam hal importasi gula. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan pidana dalam hal kerugian PT PPI atas pembeliannya kepada 9 importir produsen. Mm-mm. Sekarang untuk yang pertama itu hakim dalam putusannya menggugurkan. Jadi yang pertama itu menggugurkan sehingga dari semula dalam hasil audit BPKP menyatakan adanya kerugian negara 578 miliar ya 578 miliar Mm-mm. koma 11 578,11 itu akhirnya turun. Mm-mm. Yang diakui oleh hakim tadi adalah 194 miliar, 72. 194,72 miliar. Turun berapa banyak Artinya itu? apa? Berapa besar itu turunnya itu jadinya? Oh banyak sekali itu. Jadi yang ditolak oleh hakim yang dianulir itu 383 miliar. Oh, ya, ya, ya. Jadi jadi yang diterimanya tadi kan sedikit sekali itu. Mm-mm. Jadi 194. Tapi poinnya gini, yang ditolak oleh hakim itu, yang dianulir oleh hakim itu adalah kerugian negara dalam kaitan dengan importasi gula. Mm-mm. Apa kerugian keuangan negara yang didakwakan atau dituntut oleh jaksa dalam kaitan dengan importasi gula adalah kerugian negara dalam hal bea masuk dan pajak dalam mereka impor. Mm-mm. Itu yang angkanya yang kita pernah singgung bahwa ini tidak bisa dikatakan memenuhi kriteria kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembenahan Negara, Mm-mm. khususnya pada pasal 1
angka 22. Bahwa di situ dikatakan kerugian kepada negara itu harus pasti, harus nyata, benar-benar terjadi, ya, sebagai dan kausalitas dari suatu perbuatan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, ini kalau kita melihat dakwaan yang pasal 2 ayat 1 yang orang juga agak bingung juga kenapa untuk temembong itu dikenakan dua pasal sekaligus. Pertama, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu kalau yang pasal 2 ayat 1 itu adalah barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, itu jelas. Yang merugikan keuangan negara itu bla bla. Kalau yang pasal 3 itu menyalahgunakan wewenang. Nah, jadi sebetulnya kalau seorang pejabat itu lebih tepat dia di pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 9. Hanya kalau pasal 3 itu Mas Ersu, itu ancaman hukumannya. Kalau pasal 3 ancaman hukuman itu maksimal 1 tahun. Oh, oke. Kalau pasal 2 ayat 1 ancaman hukumannya itu adalah maksimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Ya, ancaman 5 tahun ini. Hmm. Jadi minimal kalau yang untuk pasal 2 ayat 1 itu adalah 4 tahun. Biasanya kalau dikenakan pasal 3 itu tidak akan pernah melewati 4 tahun. Kalau pasal 3. Karena itu sudah masuk karena pasal 2 ayat 1 di mana ancaman minimalnya 4 tahun. Dan sedang pasal 3 ancaman minimalnya 1 tahun. Biasanya kalau dikenakan pasal 3 ayat 1 paling-paling orang terkena 2 tahun. Nah, nyatanya ini agak terbalik nih dalam dakwaan dan tuntutan. 7 tahun. Yang pasal 2 ayat 1 itu dijadikan sebagai primernya dan pasal 3-nya dijadikan subsidiarnya. Jadi, tetapi terlepas dari itu, ketika hakim menganulir kerugian negara dari kegiatan importasi gula tadi, artinya kalau kita kembali kepada ketentuan putusan MK nomor 25 tahun 2016 bahwa unsur kerugian keuangan negara tadi ataupun namanya delik pidana korupsi itu tidak ditentukan oleh perbuatan, tidak ditentukan oleh perbuatan apakah perbuatan itu melanggar hukum ataupun menyalahi undang-undang, tetapi lebih ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan. Jadi unsurnya apakah ada unsur merugikan keuangan negara dalam perbuatan tadi. Jadi akibatnya. Jadi sehingga kerugian keuangan negara menjadikan bukti pokok apakah suatu peristiwa tadi bisa masuk kepada delik pidana korupsi atau tidak. Nah, dalam hal ini hakim memutuskan tidak terbukti adanya kerugian keuangan negara dari kegiatan importasi gula. Sebetulnya kalau dari situ temengmongnya lepas. Karena beliau sebagai Menteri Perdagangan kan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan presidennya kan dalam kebijakan ataupun perbuatan ataupun tindakan itu memberikan persetujuan impor. Kalau sekarang sudah dinyatakan tidak ada sudah nggak ada kerugian ke negaranya, beliau bisa lepas itu, dan bisa bebas itu kan. Hanya saja yang saya katakan tadi karena selain daripada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 2009 atau 2009 kan, dan juga pasal 3 itu tadi, beliau ditambahkan lagi dengan pasal 55 KUHP. Pasal 55 itu KUHP itu penyertaan. Jadi yang melakukan turut serta ya. Dan turut serta. Akan lucunya kalau pasal penyertaan itu kan tidak pelaku utama. Jadi kalau ada dakwaan ataupun tuntutan putusan yang menghukum dengan pasal penyertaan, yang seperti yang terjadi sekarang ini kan dengan pasal penyertaan pasal 5. Kenapa? Turut serta merugikan PT PPI.
itu tentukan dulu siapa pelaku utama daripada perbuatan korupsi merugikan PT PTI itu. Nah, itu tentukan dulu itu, Mas Yasin. Nah, ini kan tidak langsung diletakkan beliau sebagai apa tadi sebagai terpidana dalam kaitan dengan pasal 55. Karena tadi apa? Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 99 junto dengan pasal 3 Undang-Undang 319 itu tidak terbukti itu bukan perbuatannya, tidak terbukti itu akibat dari perbuatan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dianulir oleh hakim. Hakim berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara yang dihitung dalam audit BPKP atau perhitungan apa tadi hasil audit BPKP yang berkaitan dengan kerugian negara yang 578 miliar tadi itu sebanyak 353 miliar yang berasal dari bea masuk ya dan pajak dalam rangka impor itu katakan salah atau tidak dapat diterima atau Ya, ya, ya. dianulir. Oke. Nah, baik karena kesalahan metodologinya, kesalahan prinsipnya, salah hitungnya. Kenapa? Menggunakan asumsi-asumsi. Nah, itu kelemahan itu. Jadi tidak boleh kerugian negara itu atas dasar asumsi ataupun dasar estimasi, taksiran itu nggak bisa. Harus nyata dan pasti. Dan Mm-mm. bagaimana terjadi? Ini kan faktanya kan tidak terjadi namanya kerugian negara dari kekurangan pembayaran bea masuk. Karena bea masuk dibayar sesuai dengan barang yang dimasukkan, sesuai dengan barang impor. Jadi tidak ada yang salah. Itu pertimbangan hakim. Ya, Kemudian juga pajak PPN itu juga tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang PPN impornya tadi. ya. Jadi kalau pertama Mas Isi, kalau tidak ada di dalam apa tadi dakwaan itu atau tuntutan itu namanya suap gratifikasi bentuk aliran uang aliran dana lainnya Mm, atau juga tidak menemukan mens rea dari situ mm, tadi. mm. Kalau hasil audit BPKP itu dianulir oleh hakim, Ya, baik seluruhnya ataupun sebagian, itu hasil audit itu nggak valid lagi sudah digunakan nggak sebagai valid ya. data. Jadi ya, walaupun sebagian itu sudah nggak valid Walaupun gitu ya. sebagian, karena Hmm. dia tidak terbukti ada namanya aliran dana, suap Hmm, atau hmm, penggratifikasi. ya, ya, Karena ya. persidangan itu, Mas Hesu, itu bukan untuk menguji berapa hasil audit BPKP itu yang benar. Oh, yang benar yang buat 8 kah atau 194, nggak Ya, bukan ya, itu ya, ya. tujuan. Hmm, hmm, Tapi yang digunakan dalam dakwaan dan tuntutan, sampai tuntutan ya, hmm, itu hmm. kan 578. Ya, ya. Maka tugas daripada penasihat hukum dan juga terdakwa itu membantah bahwa dia tidak merugikan, Hmm, hmm. bahwa perhitungan BPKP itu salah, itu sudah dibuktikan. Ya, Sudah ya. dibuktikan di dalam persidangan, baik menghadirkan ahli, ataupun dari bantahan daripada terdakwa, Hmm, hmm, ataupun bantahan dari penasihat hukum, bahwa angka 578 miliar itu salah, keliru. hmm, Kalau istilahnya Pak Tom Lemo, kacau balau. hmm, Maka hmm. dengan demikian, tentu tidak bisa digunakan hasil audit itu. Artinya apa? Tidak valid Ya, oke. Nah, sesuai dengan standar yang benar. Nah, tadi kan. Kalau sudah demikian tentu diragukan valid apanya keabsahannya untuk digunakan ya, atau dalam bahasa hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bahasanya. ya, 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 ya. Nah, tetapi entah kenapa Hmm. hakim Tetap masih memvonis. berbayar Ya, ya masih berbayar itu dengan pihak apa dengan pihak ke- kejaksaan. ya diterimalah Hmm, yang 194 miliar tadi. hmm, Padahal patut diduga 194 miliar itu kalau kita bedah baik-baik, hmm, ya kita bedah itu juga hampir sama kemiripannya tadi. hmm, hmm, Itu hmm, tidak bisa kita katakan bahwa memenuhi kriteria nyata dan pasti hmm, akibat perbuatan melembok. Itu tidak. hmm. Ya, ya, ya. Nah, di sini saya bisa urai di situ, bedah di situ. Pertama, Mas Yesus, Tom Lembong itu kan memberikan persetujuan impor itu ada ketiga penugasan itu tiga atau empat klaster. Pertama kepada klaster eh, kepada Inkopar, Ya, Induk Operasi Angkatan Darat. Inkopar Hmm, Kartika itu yang punya TNI AD. hmm,
Nah, itu kurang lebih 367,500 ton. Ya. Itu jumlahnya. Kemudian kepada Inkopol ada 200 ton. Ya. Nah, 1000 ton ya, 200.000 ton. Kemudian kepada siapa tuh ada gabungan antara TNI dan Polri tadi ada sekitar 20.000 ton. Kepada PT PTI Hmm. ada 200 ton tambah dengan 100 ton dengan kebun tebu emas. Apa kesimpulan daripada si Hakim tadi? Yang penugasan kepada Inkopol tadi dan penugasan kepada Inkopol itu udah nggak ada lagi pidananya Oke. Hmm. Hmm. dan nggak ada lagi pidananya Hmm. karena tidak ada nggak apa tidak bisa dibuktikan ada kerugian negara dari kegiatan Ya. importasi Hmm. Hmm. gula tadi yang biaya masuk dan PPN. Yang tersisa apa? Yang tersisa tadi yang dengan PT PTI. Nah ini PPI. kan nggak lucu nih. Hmm. Tersisa dengan PT PTI. Artinya apa? Kalau Tom Lembong tidak memberikan persetujuan impor kepada PT PTI, maka nggak ada pidana ini. Hmm. Hmm. Kalau kita lihat dari sisi logika hukumnya, ya, kalau Tom Lembong itu tidak memberikan penugasan kepada PT PTI, tapi memberikan penugasan hanya kepada Inkopar, Inkopol dan Gas Inkopat ya. K3 yang TIAD dan Hmm. kepada Inkopol tadi, itu nggak ada pidana. Hmm. Nah, Ya, itu ya. kan kalau secara hukumnya kan nggak masuk di akal tuh bisa seperti itu. Kok bisa Hmm. ada perbedaan berlaku tuh. Praktiknya sama semuanya. Ya, Apa ya. yang dilakukan Tom Lembong terhadap PPI ya. Hmm. dengan Inkopol tadi dengan yang PT PPI itu sama. Jadi Oke. tidak ada perbedaan. Jadi Ada yang lucu lagi Mas apa Yasin. itu? Ada namanya PT Kebun Mas. Ya. Nah, PT Kebun Tebu Mas tadi, Hmm. dia akan mendapat impor dalam kerjasama dengan PT PPI itu kan sebanyak 111.000 ton. Hmm. Yang dijual kepada PT PPI ada 12.000 ton. Hmm. Kan dikit yang jualnya kan. Ya, ya. Yang jadi persoalannya 12.000 ton tadi. Hmm. Artinya kalau saja PT Kebun Tebu Mas tadi tidak menjual sama sekali kepada PT PPI, Nggak ada masalah. itu nggak ada pidana dia karena gugur pidananya dengan gugur tadi. Ya, ya, ya. Jadi karena dia satu apa jadi karena pidana yang kaitan dengan Hmm. yang penugasan kepada Inkopkar itu gugur dengan apa tadi Inkopol itu gugur. Kenapa gugurnya tadi? Karena kerugian negaranya dinyatakan dianulir oleh hakim itu gugur Ya, 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 karena ya, ya. unsur pasalnya nggak terpenuhi di situ, bukan Ya, perbuatannya. Tadi kita ya, dari awal mengatakan itu. ya. Jadi kalau di seperti itu, wah, enak betul kalau itu PT Kebutuhan Pasti. Jadi sekarang yang bersidang sekarang ini Mas Ersu, Hmm. yang sekarang ada beberapa ada yang ormas tadi, sebetulnya nggak perlu lagi bicara soal masalah importasi lagi. Mhm. Jadi omongin apa Cukup dong? nggak perlu lagi bicara importasi, nggak perlu lagi menyidangkan soal importasi tadi, udah clear tadi dengan putusan hakim. Hmm. Cukup yang apa tadi, baik terdakwa yang sekarang bersidang ataupun juga penasihat hukum memastikan bahwa 9 importir tadi Mhm. selaku produsen gula kristal Hmm. putih itu bertransaksi dengan PT PPI ya Mhm. itu sesuai dengan praktik bisnis yang wajar, sudah cukup itu aja. Oke. Sudah pasti. Ya, Jadi tapi gini tidak lah. ada Ya, perbuatan melakukannya. bahasa sebenarnya kayak gini lah. Ini kalau kita utak-utik semua pasti ketahuan bolongnya semua gitu. Jadi sebenarnya ini baik jaksa tak jelas ordernya dia harus bisa menghukum Tom Lembong dan tuntutan yang tinggi. Sementara hakim pokoknya ketemu nggak ketemu salahnya cari-carilah. Yang penting pokoknya cari salahnya dan kemudian soal mempraktekkan ekonomi kapitalis begitu akhirnya dasarnya gitu ya. Jadi begini Mas Yasin, Mm. kalau yang 104 miliar itu dianulir oleh hakim, Ya. maka bukan saja Tom Lembong hari Jumat itu mengirim bebas, 10 yang lagi dalam proses terdakwa dan Mm. Mm. Bebas tersangka semua. tadi, Mm. dia ikut pulang Mm. kandang, pulang semua tuh, langsung mengirim bebas. Kalau Mm. yang 194 tadi, Ya, nah, sementara kan lagi udah bersidang tadi kan. ya, 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 ya. Salah satu mungkin kenapa mungkin hakim kalau masih mempertimbangkan apa tadi, tetapi ini rawan untuk banding. Oke, nah, Kenapa? ya. Ibaratnya tadi mulai Mm. kalau ibaratnya kalau kalau eh, eh, apa kita lihat itu bola lambung diberi oleh hakim tuh, ya. Mudah Mm. sekali di smash-nya.
Oke. dibanding. Kenapa kita katakan demikian, Mas Arsu? Pertama, ya, untuk Temlembong, Hmm. Temlembong itu tidak memiliki kausalitas dengan soal transaksi dengan Hmm. PT PPI dengan Hmm. 9 importer tadi. Hmm. Yang perlu dipahami juga, PT PPI saya punya tuh yang namanya laporan keuangan itu dari tahun 19 dari tahun 2016 sampai 2003, Hmm. ya. PT PPI itu, Mas Erso, itu memang tidak memiliki kemampuan untuk mengimpor secara langsung. Hmm. 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 Dia tidak memiliki kemampuan secara finansial. Hmm. Hmm. Kenapa? Cash flow-nya nggak cukup. Hmm. Dari tahun 2016 sampai 2023, Hmm. itu untuk membutuhkan, itu kan angkanya hampir 2T kalau mengimpor sebanyak yang di apa kan tadi, semua tadi. Itu yang itu nggak cukup siapa deh kemampuannya Ya, ya. untuk sampai mengimpor 300 ribu ton Hmm. itu angkanya mencapai hampir 2T itu. Itu Hmm. nggak punya. Kalau nggak punya, kalau PT PPI pinjam gimana? Gimana pinjam dia? Pinjamannya udah tinggi pula. Hmm. Jadi debt equity rasionya sangat tinggi. Hmm. Jadi pernah dikemukakan tadi dia sudah ibaratnya itu nggak bisa lagi melakukan pinjaman itu. Ya, oke. Artinya apa? Dia pasti kalau dia diberikan penugasan untuk importasi gula, ya nggak akan bisa laksanakan. Dia pasti nanti meminta kepada para importer-importer itu. Hmm. Importernya itu juga, Mas Yesus. Jadi yang importer yang berada di Inkopkar itu, Ya, 8 itu, kemudian yang di nanti di Kopol 8, itu juga dia yang nanti mengimpor ya, ya. di apa? Ya, jadi Di Inkopkar. mainnya Di itu aja, importasi tapi kasusnya bisa aja kalau karena kasus Tornembong kena, tapi kalau bukan Tornembong pasti nggak kena, gitu kira-kira ya, Pak ya, Hamdani ya, ya. ya. Ya, Kalau oke. kita itu satu. Hmm. Jadi dia pasti yang PTT itu tidak bisa untuk melaksanakan impor secara Hmm. langsung. Dia akhirnya kan dia Minta apa tadi? ya kerjasama Me- dengan me- perusahaan-perusahaan tadi ya, yang itu ya. Yang kedua, kalau kita lihat seperti ini tadi, PT PPI itu nggak pernah dalam tahun 2016 sampai 2003 itu memiliki keuntungan di atas 145 miliar. Ah, oke. Itu untuk semua produk dijualnya itu. Dia bukannya Ah, gula, dia ah, banyak produk ah, dijualnya, ah, banyak ah. gula saja. Hmm. Komoditinya banyak juga dijualnya. Hmm. Dia kan BUMN perdagangan ini. Ya. Itu nggak pernah dia untungnya kalau kita baca dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Hmm. kantor publik, itu maksimal keuntungan dia itu paling tinggi itu adalah 145 miliar. Apa itu artinya? Artinya apa? Apakah mungkin dia mendapat keuntungan dari transaksi gula itu sampai 194 miliar? Karena mungkin ya. Oh, oke, oke. Kalau dia tidak bisa mendapat keuntungan 194 miliar, tentu dia tidak mungkin juga dapat mengalami kerugian dari transaksi ini 194 miliar. Iya, 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 iya. Oh, gitu ya. Jadi uang Ya, keuntungannya aja nggak mungkin. kalau kita secara akuntansi itu begitu. Kalau kita Iya, kan iya, melihat iya, dari aspek tadi, iya, iya, ada iya. aspek waktu finance-nya, finansialnya, Hmm. aspek Ya, akuntansinya, aspek hukumnya, ya, ya, enggak apa ya, menyeluruh. ya. Jadi kalau kan didakwa oleh di dalam tuntutan dan dakwaan jasa dan berdasarkan hasil perhitungan audit BPKP, Hmm. itu si PT PP itu mengalami kerugian 140 miliar. Saya jamin itu nggak pernah terjadi. Kacau. Sedangkan kerugian keuangan negara itu nggak boleh Ya, kira-kira, nggak boleh iya, taksiran, iya. perkiraan, Nggak boleh ngarang-ngarang. nggak Hmm. boleh nyanyi, dia harus nyata dan pasti dan benar-benar terjadi. Kapan benar-benar terjadi? Dalam tahun 2016 sampai 2003, Nggak ada kita itu. buka sama-sama, kita buka laporan Iya, keuangan iya. Hmm. apa tadi yang diaudit, yang telah diaudit untuk semua jenis, semua apanya komoditi yang dijualnya tadi, Komoditi Mas. yang jual. Hmm. Nggak sampai Itu segitu nggak pun. bisa dia mencapai memperoleh keuntungan di atas 145 miliar. Ini hanya gula Apalagi saja. kalau cuma satu komoditi yang gula Satu tadi. iya, iya, iya. Oke. Nah, sekarang kita maju sedikit, Pak. Ini kan rencana ngomongin soal, jadi kalau sebenarnya dengan pernyataan dari, dengan itu bukan pernyataan ya, ini Anda memelototi data-data keuangannya, semua PPI dan sebagainya, kemudian hasil auditnya dan sebagainya. Eh, Peluang untuk banding ini bagaimana sebenarnya? Karena saya mesti ingatkan kepada Pak Hamdani pada waktu menjelang vonis dulu, hitungannya Pak Hamdani juga bebas, tapi ternyata kena juga gitu loh. Ya, 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 ya. Jadi baik Mas Atsu.
Jadi sebetulnya kalau dalam memori banding, Ya, ya. kan yang menjadi apanya tadi, ketika putusan hakim itu menyatakan menerima 194 tadi, Hmm, ya, maka penasihat hukum harus mencoba memberikan pertimbangan-pertimbangan ataupun di dalam memberi gandingannya bahwa 194 tadi ada dua yang perlu dia paham. ya. Pertama, kalaupun dia dikatakan ada kerugian keuangan negara atau kerugian pertama tidak memiliki kausalitas dengan Hmm, Tonebong. ya. Nah, yuk. Kalau dikatakan tidak memiliki kausalitas dengan Tonebong, nggak ada cawe-cawe Tonebong di dalam kaitan dengan transaksi ini. Jauh sekali. Karena Tonebong kan dalam importasi. Kalau transaksi itu kapan? Transaksi ini terjadi setelah diimpor, barangnya datang, diolah lagi dalam pabrikan, menjadi gula hitam putih, baru dijual lagi. Itu panjang sekali. Itu nggak memasuk dalam makna apakah tempus delicti dan locus delicti itu kena apa nggak. Kalau dalam hukum tadi dan pidana itu ada tempus delicti waktunya kapan dan locus delicti di mana apa tadi. Dia berada di dalam kaitan impor tuh. Ya. Dalam mereka impor. Dicari nanti ujung-ujungnya kemana? Oh, ketika menjual si PT PPI membeli kepada si produsen importir produsen tadi. Nah, itu berarti sudah nggak masuk. Itu satu. Yang berikutnya lagi ini Mas Yasin. Kalau gila ibaratnya tadi, kalau si siapa tadi si Tom Lempong memberikan Hmm, izin impor kepada Inkopar tadi, ya. tidak ada delik pidananya, pidana korupsinya, dan Hmm, Inkopol, Kopol hmm, juga tidak ada delik pidana hmm, korupsinya tadi. ya. Ya malah jumlahnya lebih besar daripada yang ke siapa tadi kan, Hmm, ya. Nah, hmm, bagaimana bisa kita katakan, oh dia justru dipidana delik korupsinya dalam kaitan dengan hmm, yang kepada ya. PT PPI, Ya, oke. tapi tidak dari sisi impornya. Ya. Ya, kan gini. Nah, tadi dikatakan impor tadi kan itu yang namanya yang pasal 21 Hmm, Undang-Undang 31 dan pasal 3 itu adalah kait deportasi. ya. Setelah proses selanjutnya nggak lagi buang. Kemudian berikutnya lagi misalnya. Harus kita pahami Mas Sefio dalam kaitan-kaitan. Yang Tonglemo itu menteri. Hmm, Dia melaksanakan wewenang tugas melakukan tugas wewenang tanggung jawabnya itu dalam dalam namanya sistem administrasi birokrasi. hmm, Jadi kalau itu kita katakan tadi bagaimana birokrasinya sampai seperti itu. Jadi hmm, nggak bisa menteri itu menjadi pelaku tunggal hmm. untuk yang tidak ada menterianya, Nah, untuk yang tidak adanya perbuatan jahatnya. Itu ya. satu. Oke. Kemudian masuk lagi kita kepada apakah itu kerugian dua negara apa tidak. Hmm, Atau dikatakan apakah siapa itu tidak keuntungan. Dia kan logikanya dibalik balik ini. hmm, Tidak mendapat keuntungan menjadi kerugian buat negara. hmm, Ya, ini tidak direct nih. Biasanya dia kalau kerugian negara direct langsung. Yang ya. dikena, yang mengenai, yang langsung kerugian negara itu terkena si BUMN tadi. Gak Ya, bisa ya. dia karena dia tidak untung, dia mengalami kerugian negara. Itu Ya. logika seperti itu nggak tepat Ya. dalam Ya. dalam apa tadi dalam konstruksi kerugian negara. Sekarang kita bicara keuntungan. Dapat nggak keuntungan seperti itu? Tadi saya katakan nggak bakal dapat keuntungan itu oleh si PTPB karena fakta historisnya dia tidak pernah bisa mampu melakukan impor sebanyak itu. Ya. Fakta historis. Hmm. Bagaimana kalau dia tidak mampu melakukan impor sebanyak itu, Hmm. dia akan mendapat untung. Impornya nggak. Nah, yang Asumsi. terjadi sekarang ini apa? Dia menyerahkan impor kepada perusahaan importir, menyuruh perusahaan importir itu menjual, mengolah. Setelah itu dia beli. Dia Ah, beli itu juga tidak tunai juga tuh. Mana dia punya uang tunai? Dia beli ya, itu kan nanti kan secara kredit juga sampai dia jual baru dia kembalikan uangnya kepada ya, ya, ya. kepada perusahaan. Ya. Jadi wajar kalau umpamanya dia tidak bisa meraup keuntungan sebanyak 124 miliar tadi. Itu satu. Hmm. Hmm. Kemudian Mas Arsul, ini kan cara dihitung tadi. Kenapa ada hitungan 194 tadi? Karena perbandingan antara harga yang dijual oleh si produsen tadi Hmm. dengan harga pokok harga patok petani. Hmm. Padahal kan harga patok petani itu Mas Arsul, itu dikatakan harga patokan tertinggi. Hmm. Ya. Oke. Hmm.
Ya, jadi harga patokan, terendah, terendah, bukan tadi, terendah. Artinya terendah apanya? Tidak boleh di bawah itu, yang 8.900 per kilo. Hmm. Di atas itu boleh, boleh, Hmm. karena apanya gitu. Ya, oke. Kalau di demikian, transaksi yang terjadi bisa nggak di atas 8.900? Bisa. Bisa Kalau dia dong. Ya. bertransaksi 8.900, misalnya dia bertransaksi 9.500, Hmm. kan kerugiannya tidak nyata dan pasti lagi. Ya, ya. Nah, Oke. sedangkan di dalam kaitan dengan apa yang dimaknai di dalam pasal 1 angka 22, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan, kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti Yes. dan sebagai kausalitas dari perbuatan Ya. apa tadi. Nah, di Ya. situ yang mungkin Ya. peluang bagi pengelembong itu untuk mengajukan apa banding Hmm. terbuka lebar. Ya, kalau hati-hati ini penasihat hukumnya tadi harus meletakkan tadi yang di eh, sanggah ataupun yang dalam umur banding itu jangan usah lagi menyanggah soal-soal masalah importasi itu tadi gitu. Hmm. Walaupun di dalam pertimbangan akhirnya dinyatakan salah lah, masalah tidak kapitalis lah, itu kan bumbu-bumbu aja. Hmm. Ya, ya, Jadi ya. bahwa ini tidak melaksanakan apa secara apa tidak sesuai menerapkan prinsip itu tuh bumbu-bumbu aja. Ya, ya, oke. Nah, Baik. tapi intinya orang pegang data adalah apa putusan yang dia pakai lagi. Ya, baik. Barangkali demikian Mas Ya, Ersy. itu dengan cara berpikir yang ini pakai akal sehat, ya. Tapi kan ini semua orang merasa nggak nggak habis pikir dengan putusan vonis itu. Jadi mudah-mudahan yang kita harapkan adalah bukan pengacaranya, apanya segala macam udah selesai dah itu. Hakim Ya. yang harus berakal sehat dibanding itu dan kemudian saya juga begini, kita mesti fair juga bahwa mungkin hakimnya punya pertimbangan akal sehat. Tetapi kekuasaan di atasnya yang tidak punya akal sehat yang memaksa hakimnya untuk tetap apapun tutup mata hakimnya. Jadi makanya dicari dalih-dalih apapun yang pokoknya harus divonis. Nah, itu yang kita percaya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Pak Hamdani ya di sidang banding. Tapi kalau toh dibanding bisa ditolak masih ada nanti di kasasi dan juga ada peninjauan kembali. Tapi kalau ini kekuasaan yang sudah bermain di situ, ya kita nggak punya harapan apa-apa yang dengan Indonesia ini. Ya wajar kalau kemudian banyak anak-anak muda, banyak tokoh-tokoh yang bicara, termasuk saya membaca tulisan dari Pak Peter Gonta, mantan duta besar kita, salahnya atau melembong itu apa? Karena salahnya dia kembali ke Indonesia. Kan menyedihkan sekali situasinya, gitu ya Pak Hamdani ya. Ya Mas Ersy, kalau ini sampai di tingkat kasasi ataupun apa tetap apa tadi, maka ini yang kejadian pertama menteri yang dipidana yang tidak ada menterianya, Ya, yang tidak ada menerima aliran dana apapun itu. yes. Ini baru pertama kali itu. Dan itu Dan akan menjadi catatan ini bisa sejarah. jadi jurisprudensi. Aha, Jadi jurisprudensi artinya siap-siap yang Bapak Menteri sekarang yes, suatu ketika akan mengalami yang sama. Jadi ya, itu harus. Jadi ini bukannya problemnya Tom Lemos saja, ah, itu akan dihadapi juga oleh Bapak Menteri sekarang tadi. yes, yes. Karena kalau ini menjadi putusan berkekuatan hukum tetap atau ikrah, maka Ya, dia jadi jurisprudensi. Jadi yes. tidak ada mesrianya, tidak ada aliran dananya, tetap bisa dipidana. Barangkali Pokoknya demikian yang menjadi suka-suka yang tuntutannya. berkuasa lah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Oke, Pak Hamdani. Sampai ketemu lagi. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.